Prestasi luar biasa dari seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berhasil menginspirasi banyak orang. Mahasiswa Fakultas Agama Islam semester 6, Muhammad Nasrullah Jamil telah berhasil mengukir prestasi luar biasa dengan prestasinya menghafal 20 juz Al-Quran. Jamil, begitulah sapaannya. Sudah hampir 4 tahun ia menjalankan tugasnya sebagai seorang muazin dan imam di Masjid Baitur Rahman. Jamil bercerita bahwa perjalanan menuju pencapaian menghafal 20 juz Al-Quran tersebut tidaklah mudah. Ia harus merelakan waktu dan tenaganya untuk memperdalam pemahaman Al-Quran. Setiap harinya, Jamil melakukan hafalan Al-Quran selama beberapa jam tanpa kenal lelah. Namun, Jamil tidak hanya sekadar menghafal Al-Quran tanpa memahami maknanya. Ia juga rajin mencari pemahaman lebih tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dengan beberapa ustadz. Keuletan dan tekad Jamil akhirnya membuahkan hasil. Setelah berjuang keras selama 3 tahun, ia akhirnya berhasil menghafal 20 juz Al-Quran. Dan tidak hanya itu, banyak prestasi-prestasi luar biasa yang didapatkan oleh Jamil. Kisah Jamil pun menjadi inspirasi bagi banyak mahasiswa lainnya. Mereka menjadi termotivasi untuk lebih mendalami Al-Quran dan menetapkan target-target yang lebih tinggi dalam perjalanan hidup mereka. Sebenarnya saya udah selesai bang, udah khotab 30 juz. Cuman kemarin yang ikut lomba itu kan 20 juz. Waktu menghafal itu menghafal dalam waktu 3 tahun. Waktu masih MTS atau SMP, waktu mondok di pesantren Islamic Center di Pancing. Motivasi pertama itu orang tua, karena kalau kita menghafal Quran, insya Allah di hari kiamat nanti orang tua itu akan dipakaikan mahkota dan jubah sebagai bentuk rasa syukur. Kalau reaksi dukungan, orang-orang di sekitar mendukung. Mendukung juga memberi motivasi, memberi nasihat. Pokoknya di sekitar teman, kerabat, terkhusus orang tua sangat mendukung dalam menghafal dalam menghafal Quran. Itulah pentingnya juga orang-orang yang menghafal Quran ini. Itu sangat penting menjaga waktu agar hafalannya itu bisa terulang. Karena saking banyaknya kita kegiatan kan, makanya harus bisa memanage waktu. Kalau saya sendiri setiap sholat itu disitulah waktu murojaah. Seperti setelah waktu subuh itu dapat 7 juz. Lalu ketika kita mengulang itu fokus. Jadi ketika kita melaksanakan aktivitas lainnya itu tidak mengganggu proses murojaah itu. Setiap sholat dapat 1 juz. Jadi sehari itu target saya 3 juz bang, 3 juz. Kalau dulu waktu mondok 5 juz, karena kan kalau di pondok itu kan nggak banyak kegiatan, jadi dapat 5 juz per hari. Tapi kalau sekarang ini dengan banyaknya, apalagi kuliah, tugas-tugas, apalagi mengajar dan juga imam, jadi ya pandai-pandailah kita mengatur waktu itu. Motivasinya ya itu tadi bang, bisa bermanfaat untuk orang banyak dan juga menolong nantinya di akhirat kerabat atau orang tua supaya dapat memberi syafaat pertolongan insyaallah. Pastinya ada itu bang, di saat ada titik-titik jenuh dalam menghafal itu pasti ada. Apalagi waktu saya menghafal itu kan di pondok, tidak ada
namanya handphone, tidak ada namanya permainan game-game yang lain. Fokus dalam menghafal. Jadi waktu titik jenuh itu ingat aja wajah orang tua. Nah, di situ rasa semangat saya mulai muncul lagi. Nah, ketika ingat orang tua, susah payah kan mencari rezeki untuk kita, masa kita sia-siakan begitu aja. Gitu. Iya, masing-masing orang itu pasti mempunyai trik masing-masing. Nah, kalau saya sendiri dulu waktu menghafal, kami setiap hari itu wajib menyetor hafalan itu 1 halaman. Jadi saya menghafal itu per ayat. 1 ayat diulang sampai 5 bahkan 10 kali, bahkan lebih. Seberapa dapatnya, baru lanjut ke ayat berikutnya sampai nanti halaman ke bawah. Nah, baru dimurojaah kembali supaya lancar. Baru besoknya disetor sama ustadz atau gurunya. Penghargaan yang tak akan pernah saya lupakan itu alhamdulillah di tahun 2018 bulan Maret saya dapat hadiah umroh. Nah, waktu itu lomba tahfiz tingkat nasional antar pondok pesantren se-Indonesia di Darun Najah Jakarta Timur, Jakarta Selatan Bang, kalau nggak salah. Itu alhamdulillah saya meraih juara pertama dan hadiahnya itu mendapatkan tiket umroh plus Turki dan Qatar. Alhamdulillah. Saya tidak ada batasan umur atau batasan usia dalam belajar dan menghafal Quran ini. Walaupun jangan pernah malu untuk belajar Al-Quran, karena banyak kita lihat bukan usia anak-anak aja, ada juga berita itu kan ada yang usianya sudah renta, cuman bisa dia menghafal Al-Quran. Jadi tidak ada kata sulit untuk menghafal Al-Quran selagi ada niat kita untuk belajar Al-Quran sungguh-sungguh. Insya Allah pasti bisa, karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan di situ ayatnya, walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal mim muddakir, kata Allah, dan maka sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran sebagai pembelajaran. Karena di situ kalau dalam ilmu bahasa Arab di situ ada lam taukid, itu adalah penguatan, lam dan qad. Jadi maksudnya arti itu betul-betul Al-Quran itu mudah. Jadi udah ditegaskan dalam Al-Quran sama Allah, aku mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari, dihafal, diamalkan, dipelajari. Makanya dari kita semua yang ingin belajar, semangat. Nah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Insyaallah. Alhamdulillah, saya bersyukur berkat terkhusus doa kedua orang tua, Umi dan Buya, yang selalu mendoakan anak-anaknya menjadi orang-orang bermanfaat. Juga kepada sanak keluarga, kerabat, teman-teman yang mensupport saya sampai detik sekarang ini, sangat-sangat berterima kasih sekali. Sangat-sangat berterima kasih. Semoga kita saling mendoakan. Nah, yang mendoakan dan yang orang yang saling mendoakan itu insya Allah akan menjalin silaturahim yang baik. Dengan semangat dan niat yang kuat, siapapun bisa meraih prestasi yang luar biasa. Seperti kata Jamil, tidak ada batasan umur dalam belajar menghafal Al-Quran dan jangan pernah malu untuk belajar. Semoga kisah Jamil dapat menginspirasi kita semua untuk terus berusaha dan berjuang meraih impian dan cita-cita, serta tidak pernah lelah dalam memperdalam pemahaman agama. Karena sesungguhnya hafalan Al-Quran bukanlah sekedar tentang menghafal, namun juga tentang meniti jalan menuju ridhonya.